pertandingan tadi malam yang begitu dramatis ya, seperti mimpi. Seperti mimpi aja rasanya ya. Kita kegolan dulu, akhirnya dianulir. Nah, bikin lega ya kan. Oh benar gitu. Gagal, kita sudah putus asa, tapi ternyata eh, ada keberuntungan diulang seperti itu dan akhirnya Rafael Strike tidak pernah cetak gol, tadi malam nyetak 2 gol, tapi akhirnya harus menerima kartu kuning dan pertandingan berikutnya nggak bisa ikut. Nah, faktor pertama yang mempengaruhi permainan timnas Indonesia sehingga bisa mengalahkan Korea Selatan itu menurut saya adalah faktor justru non teknis, yaitu faktor Sintayong. Nah, di sini kelihatan sekali bahwa orang Korea, pemain Korea, pelatih Korea terutama itu melihat Sintayong itu seperti apa ya, kalah awu istilah ya. Kalau orang Jawa bilang itu kalah awu, kalah pengalaman, kalah senioritas, kalah wibawa. Gitu. Nah itu yang menyebabkan pelatih timnas kelihatan sekali itu dari sebelum mulai ya. Itu sudah kelihatan bahwa pelatih Korea Selatan itu uh, minder kayak gitu melihat Sintayong itu ya. Dan itu berimbas kepada pemain-pemainnya. Saya lihat juga pemain-pemainnya juga kelihatan down mentalnya sebelum main itu. Itu yang pertama menurut saya. Kemudian yang kedua itu faktor underdog ya. Faktor timnas Indonesia itu kan dianggap remeh ya, dianggap jauh di bawah Korea. Apalagi kalau kita melihat ranking timnas seniornya itu kan jauh ya. Nah, karena faktor underdog ini justru yang membuat pemain-pemain Indonesia tampil lepas seperti itu, tidak ada beban untuk menang. Nah, ya, tapi di samping itu juga saya yakin di dalam pikiran para pemain Indonesia itu ingin membuktikan bahwa dia bisa mengalahkan Korea gitu loh. Ingin menunjukkan apa itu ya? Ingin membuat kejutan lah semacam itu, ingin membuat kejutan bahwa dia uh, bisa mengalahkan Korea. Dan untuk menunjukkan bahwa selama ini memang mereka bukan bisa mengalahkan Australia, bisa mengalahkan Yordania itu bukan karena faktor keberuntungan, tapi ya karena memang kapasitas mereka. Nah, seperti itu. Jadi dari sisi underdog, dia tidak punya beban untuk kalah juga nggak masalah gitu. Tapi di satu sisi dia juga ingin para pemain itu ingin menunjukkan bikin kejutan bisa mengalahkan Korea semacam itu. Kemudian yang faktor yang tidak kalah itu menurut saya adalah keberuntungan atau rasanya tuh semesta itu ingin memihak ke timnas kita gitu loh. Ya, baik dari apa ya? Ketika gol cepat Korea itu akhirnya dianulir karena VAR ya, itu. Kemudian juga pada waktu Hubner ya. Hubner gagal. Nandelala kok ya diulang gitu loh. Iya kan? Jadi banyak faktor yang sepertinya semesta itu ingin memihak ke kita semua. Termasuk ketika Hubner dilanggar itu dan itu ternyata keras sekali akhirnya membuat pemain Korea di kartu merah itu. Nah itu, jadi faktor-faktor seperti itu ya sangat memihak ke kita. Ya apakah itu bisa dibilang keberuntungan atau ya memang seharusnya seperti itu kan nyatanya juga enggak. Pada waktu dengan Qatar kan nyatanya kita juga banyak dirugikan kan. Tapi yang tadi malam lawan Korea itu justru kita sepertinya diuntungkan kayak gitu. Faktor yang lainnya menurut saya adalah non teknis lainnya adalah dukungan penonton, supporter. Nah, supporter ini luar biasa.
tentu saja pasti akan mempengaruhi mental pemain. Dari sisi timnas Indonesia tentunya akan membangkitkan semangat mereka. Tapi dari sisi Korea mungkin akan jadi tekanan gitu. Nah, ini bisa dilihat pada saat pengaruhnya ya, dampak positifnya bagi timnas Indonesia itu ketika uh, penalti, adu penalti. Nah, menjelang Hernando bisa memblok tendangan dari pemain Korea yang kedua ya, sebelum akhirnya Arhan itu bisa memasukkan gol. Nah, itu pada sebelum Hernando memblok itu terdengar sekali, jelas sekali penonton menyanyikan lagu-lagu yang itu yang menyemangati timnas kita itu. Ya, padahal sebelumnya kan mereka terpaku dengan penalti, adu penalti, mereka terdiam semua. Tapi pada saat sebelum Hernando akhirnya bisa memblok itu, terdengar sekali jelas bahwa supporter itu menyanyikan lagu, membangkitkan lagi semangat timnas kita, dan itu berdampak akhirnya pada Fernando Ari bisa memblok tendangan pemain Korea yang kedua, memblok yang kedua tuh. Kalau dilihat dari sisi teknis ya, dari sisi teknis itu pola permainan Sintayong tuh makin lama makin jalan gitu ya, makin bisa terbentuk pola yang dikehendaki oleh Sintayong. Nah, itu permainannya seperti tim-tim Eropa ya. Ada kecepatan dan umpan-umpan satu dua satu sentuhan yang ke ruang-ruang yang kosong, dan akhirnya terbentuk kerjasama yang bagus sekali ya, terlihat ketika terjadi gol hitam itu waktu melawan Yordania, kemudian juga waktu siapa Marcelino ya, waktu Marcelino Ferdinand terjadi gol Marcelino Ferdinand, itu kelihatan sekali itu polanya seperti itu. Semakin lama semakin bagus. Nah, ini tidak lepas dari semakin ketemunya mereka ya. Pemain-pemain ini ketemu waktu mereka main di senior, semakin sering ketemu, akhirnya chemistry-nya semakin terbentuk ya, semakin terjalin, kerjasama semakin bagus. Nah, ini juga nanti akan berdampak pada Prapiala Dunia yang nantinya mereka akan ketemu dengan Irak dan Filipina. Nah, ini tentu akan ajang di Asia Under 20 di Qatar ini tentu mempunyai pengaruh yang sangat bagus ya. Ini merupakan ajang kerjasama, semakin membentuk chemistry, nah semakin memuluskan lagi kerjasama dan sebagainya. Sehingga pola yang diingin diterapkan Sintayong tentu saja akan lebih jelas terbentuk ketika nanti mereka main bersama lagi di timnas senior, ya kan. Nah, semakin sering ketemu seperti ini, meskipun ini bukan kalender FIFA kan, tapi kan ini ada manfaatnya untuk membentuk kerjasama tim, menerapkan pola-pola yang diinginkan Sintayong dan sebagainya, sehingga ini makin lama makin enak ditonton ya. Faktor berikutnya yang membuat Indonesia bisa mengalahkan lawan-lawannya adalah stamina. Saya melihat ini stamina timnas kita itu luar biasa. Sampai akhir pertandingan itu sama sekali tidak kelihatan menurun. Baik waktu melawan Qatar, Australia maupun Yordania, termasuk pada waktu lawan Korea ini. Mereka staminanya sampai selesai itu tidak menurun. Nah, kecuali pada saat pada saat perpanjangan waktu itu ya, kita mulai terpancing dengan permainan Korea yang ingin menurunkan tempo. Ya mungkin Korea menyadari bahwa secara fisik mereka kalah karena jumlah pemain.
Nah, sehingga dia ngolor-ngolor waktu, menurunkan tempo, dan eh, tapi ketika ada pergantian beberapa pemain di timnas kita, ada Ramadan Sananta, ada Schroyer, ya, itu meningkat lagi dan kita tidak terpancing dengan strateginya Korea. Ya, mungkin Korea apa itu berpikir kalau nanti adu penalti akan menang kan gitu. Sehingga mereka ngolor-ngolor waktu, menurunkan tempo. Nah, tapi apa yang terjadi ternyata kita adu penalti juga nggak mau kalah kan gitu. Kita sudah sepertinya tim pelatih sudah menyiapkan strateginya sampai kalau nanti terjadi adu penalti semacam itu. Nah, itu ya menurut saya yang faktor-faktor yang mempengaruhi yang berkontribusi terhadap kemenangan timnas Indonesia U23 melawan timnas Korea Selatan U23 tadi malam di Qatar ya. Faktor non teknis maupun teknis sudah menurut saya sebagai penggemar timnas ya ada faktor-faktor yang mempengaruhi uh, permainan timnas Indonesia sehingga berhasil memenangi pertandingan dan menyingkirkan Korea Selatan sehingga kita bisa masuk ke semifinal ya. Nah, kita berharap kita juga doakan mudah-mudahan Indonesia, timnas Indonesia U23 terus melaju, syukur-syukur bisa sampai final sehingga kita bisa langsung nantinya masuk ke Olimpiade Paris ya di 2024. Nah, mudah-mudahan kita lolos ya, kita lolos sampai ke final. Rafael Strike juga bisa masuk lagi dan bisa membantu timnas Indonesia memenangi pertandingan lagi. Sampai ketemu lagi. Bagaimanapun kita doakan yang terbaik untuk timnas kita. Mudah-mudahan kita berharap lebih jauh lagi. Kita boleh berharap lebih jauh lagi untuk menjuarai Piala Asia Under 23 di Qatar tahun ini. Terima kasih, sampai ketemu di konten-konten saya yang lainnya. Terima kasih.